ada satu LSM lagi, kita persilahkan untuk Bapak Timbul Purba dari LSM Antik, dan dipersilahkan Bapak berkenan hadir ke atas panggung untuk dapat memberikan kata sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Timbul Purba kami silakan. Boleh berkata bersama untuk beliau. Ya, terima kasih. Saya mewakili dari LSM Anak Negeri yang Ekologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini saya hanya singkat saja. Singkat dalam arti menyangkut kronologi LSM. Jadi LSM ini sebetulnya ada dasar hukumnya. Pertama, diterbitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 85 tentang organisasi kemasyarakatan. Cuman di zaman itu kedudukan daripada ormas itu dalam pembinaan pemerintah. Artinya kalau dalam bangun pemerintah masyarakat. Terjadilah reformasi tahun 98. Di 98 rakyat ternyata berdaulat. Dari daulat tuanku menjadi daulat rakyat. Rakyat diberikan kedaulatan untuk memilih jalannya sendiri. Mau kemana negara ini? Mau tumbang, mau bangkit, mau maju, itu terserah rakyat. Dan itu bisa dibuktikan. Baru-baru ini di Pati, begitu rakyat bertindak, diam semua para penguasa. Dan ada yang dipanggil, siapa yang menyuruh menaikkan PDB sampai 900%. Sekarang sedang dicari yang oleh siapa? Apakah mau membuat keributan negara ini, ataukah ini satu titik politik? Nah, saya lanjut lagi. Reformasi 98, pemerintahan rezim otoriter represif Orde Baru berubah oleh kekuatan mahasiswa dan rakyat. Hanya sepele, menuntut pergantian pemimpin. Kedua, menuntut namanya partisipasi rakyat, hapuskan namanya korupsi. Ketiga, rakyat harus mempunyai daulat rakyat. Diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas juga. Di situ juga terkandung dalam undang-undang itu mengenai lembaga swadaya masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Jadi kedudukannya sekarang pemerintah rakyat. Ini pilar. Baru ada pemerintah, rakyat, hukum dan sebagainya. Bukan lagi di bawah rakyat itu, tapi sejajar. Jadi di sini kita kalau bicara rakyat itu luas. Siapa rakyat itu? Dan di mana rakyat itu? Nah, kalau bicara rakyat berarti bicara politik, bukan bicara sosiologi. Jadi di sini uraiannya yang karena saya ini dulu rakyat, sekarang jadi pemimpin. Di situ juga rakyat, sekarang jadi pemimpin. Dan namanya proklamator. Dia menerbitkan nama Indonesia, dia yang menerbitkan namanya Pancasila, dia yang menerbitkan namanya Undang-Undang Dasar. Di amandemenlah Undang-Undang Dasar ini menjadi terbuka semua, terbuka, tidak ada lagi yang tertutup. Seperti Bapak tadi mengatakan kalau semua orang mendirikan partai, semua jadi pemimpin, siapa rakyatnya? Tidak ada rakyatnya itu. Ya kan? Kalau saya sebagai orang Batak, semua marga adalah raja. Rakyatnya di mana? Yang disuruh itu rakyat. Nah, itulah lucunya kalau saya lihat. Harus ada pemimpin, ada rakyat. Nah, cuman jangan rakyatnya di bawah, tapi sejajar. Jadi sejajar antara rakyat dan pemerintah. Nah, itulah yang gambaran
mengenai kronologis daripada terjadinya ormas LSM maupun apapun organisasi itu. Cuma masalahnya sekarang itu kok jadi lain. Misi dan misi kemasyarakatan hanya dua yang kemungkinannya. Sebab padahal ini bukan itu tujuannya. Ini seperti bapak-bapak tokoh lintas agama itu macam ikut membangun negara ini, bukan merusak negara ini. Sekarang kita cek aja, yang merusak negara ini siapa? Siapa? Partai, ormas, LSM, siapa? Kalau saya katakan orang yang berwatak, apa itu? Ko pertama adalah koruptor. Itu perusak bangsa negara. Percaya atau tidak, di negara mana saja, kalau korupsi sudah melebihi daripada batas ambang, hancur. Kita lihat namanya Sri Lanka, lari presidennya karena sudah terlalu banyak korupsi. Syria, lari korupsi. Hati-hati, apakah Indonesia sudah lampu kuning atau menuju merah? Masalah minyak, timah, beras, apalagi yang belum dioplos? Manusia belum dioplos. Nanti manusia dioplos, yang lagi jadi perempuan jadi laki. Ini bahaya. Kedua, itu kolonialis. Hati-hati sama kolonialis. Sekarang, kalau saya tidak mau bakar-bakar, saya tidak mau provokasi, daerah-daerah tertentu sudah ditempati yang namanya eksklusivisme. Anda masuk pik 1, pik 2 tanpa izin silakan keluar. Itu wilayah mana? Republik Indonesia. Tapi Anda masuk situ dihantam sama Marinir, dihantam sama Brimob. Keluar. Memangnya negara siapa? Itu kolonialis. Ketiga, apa itu? Ini yang nggak disadari. Ini menyangkut ideologi atau cita-cita. Kalau kita bicara ideologi hanya dua. Kalau tidak fasisme, komunis. Pancasila bukan ideologi. Pancasila itu dasar moral. Mau hidup di Indonesia harus punya Tuhan. Mau hidup di Indonesia harus punya kemanusiaan sampai terakhir. Keadilan. Kata-kata adil di dalam Pancasila dua kali disebut. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Tuhan hanya satu kali disebut. Hebatnya kata adil ini. Saya salut sama senior saya, karena saya satu sekolah sama beliau di Surabaya. Cuma dia mesti HBS, saya sudah di SMA, tapi satu sekolah, satu tempat. Jadi saya tahu paham persis kalau bagaimana seorang pejuang revolusi tahan lapar, tahan menderita, tahan gebuk. Nah, disitulah saya hanya bercerita sekilas pintas apa yang menjadi tujuan daripada sebuah organisasi yang bernama LSM. Makanya saya kasih nama LSM saya ini Anak Negeri Anti Korupsi. Artinya kita tidak akan kompromi sama korupsi. Silakan Anda korupsi, Anda akan tanggung sendiri akibatnya. Kita baru baca berita headline breaking news yang namanya Immanuel Ebenezer. Saya kenal persis itu. Boleh Anda bersedia, tapi sekolahlah di Cipinang. Apa kita mau begitu? Tidak. Seorang yang namanya bergerak dalam dunia sosial harus siap baik di partai politik maupun ormas maupun swadaya masyarakat, karena harus
kasih duit. Kalau tidak kasih duit, tidak ada pengikutnya. Boro-boro ada yang ikut. Nah, bagaimana dapat duit? Disitulah citra dari sebuah organisasi kalau dia dapat dipercaya, dapat menjalankan amanah. Jangan takut. Namanya donatur itu pasti. Jangan takut. Jadi itu tanda sambutan saya dari perwakilan RSM Antik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk RSM Antik diwakili oleh Bapak Timbul Purba.